Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi maragaman katsiran wasa'a walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa Mukhlisin TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal Hijriah bulan Muharram ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, menikmati keindahan dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita syukuri, karena orang yang banyak bersyukur kata Allah akan ditambah nikmat itu. Orang yang kufur maka kata Allah azabku sangat pedih. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan sampaikan kembali berkaitan tentang hijrah yang minggu lalu juga sudah kita sampaikan. Maka insya Allah hari ini kita mengulang kembali, lancar kaji karena diulang, maka teruslah kita sebagai seorang muslim mengaji dan terus mengaji untuk menambah khazanah keilmuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bagus kita dalam beribadah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hijrah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas lagi baik dan rizki yang banyak. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhijrah. Maka sesungguhnya kita ini juga disuruh, diperintahkan untuk berhijrah dalam hal at-tark, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang terlihat begitu banyaknya dosa dan kezaliman. Ini jugalah yang kita pahami ketika peristiwa Rasulullah SAW berhijrah, bahwa beliau meninggalkan pada saat itu bukanlah meninggalkan kota Mekah, bukan meninggalkan umat Islam, tapi beliau meninggalkan karena melihat pada saat itu begitu banyak kezaliman terjadi, pembunuhan, penindasan, pemboikotan ekonomi, kemudian juga banyaknya hal-hal yang sangat bertentangan dengan diri Rasulullah SAW dan Islam pada saat itu. Inilah yang kita kenal dengan istilah hijrah makaniyah. Hijrah meninggalkan satu tempat, yaitu pada saat itu adalah Mekah, dan masuk ke tempat yang lain. Dan ini dibolehkan bagi kita sebagai seorang muslim ketika satu tempat tersebut. Tetapi dengan misi Rasulullah SAW ketika berhijrah, beliau akan kembali lagi. Maka hadirin, ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa at-tark, yang pertama, at-tark, meninggalkan itu dalam arti bukanlah meninggalkan umat Islam karena kita meninggalkan umat Islam, tidak boleh. Bahwa kata Rasulullah SAW saja dalam hadisnya, ketika kita tidak bertegur sapa, tidak berteguran kepada sesama muslim 3 hari saja, maka itu menjadi satu dosa yang besar, bahkan amal ibadah kita tidak terima. Ini berarti hadirin sekalian, meninggalkan dalam arti meninggalkan umat Islam atau meninggalkan sahabat-sahabat pada saat itu tidak dibolehkan. Tetapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa banyaknya kezaliman yang terjadi. Bahkan juga dalam surah Al-Mudaththir, Allah menyampaikan firman-Nya, warujza fahjur,
kata Rasulullah SAW. Ini juga harus kita pahami. Perbuatan dosa yang banyak pada saat itu, maka tinggalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi perbuatan dosa. Maka sebenarnya hadirin sekalian rahmati Allah, ada 3 hal yang orang-orang Quraisy pada saat itu jahiliyah yang tidak bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Rasulullah menentang berhala-berhala pada saat itu. Dan Rasulullah menghancurkan itu. Ada berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, ada Latta, ada Manat dan Uzza, dan itu Rasulullah tentang itu dan hancurkan itu. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah. Ini hadirkan. Kemudian yang kedua adalah persamaan status. Maka sebenarnya jauh sampai pada masa Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Islam sudah mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi sebenarnya ajaran Islam sudah jauh mengajarkan kita bahwa laki-laki, kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal tertentu saja yang membedakan kita laki-laki dan perempuan, dan itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak punya harta, ada budak, ada hamba sahaya, perempuan hanya berada di kasur, di sumur, di dapur, itu saja. Tetapi ketika datang Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah melalui Al-Quran mengajarkan kepada manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Kemudian juga ajaran Islam diantara yang lain juga bahwa Rasulullah SAW sangat melarang riba dan gharar dalam perekonomian atau penipuan, dan ini sangat dilakoni oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Jadi inilah ajaran Islam yang mungkin bagi orang-orang kafir Quraisy sangat kontra bagi mereka. Mereka sudah terbiasa dengan perilaku jahiliyah mereka. Mereka menyembah berhala. Mereka juga menindas, menganggap perempuan hanya seperti benda dan barang yang bisa diperjualbelikan. Juga mereka dalam hal berbisnis, dalam hal berdagang, mereka sangat tinggi dalam berbuat riba. Maka sesungguhnya jamaah sekalian rahmati Allah, pemirsa Muklisin TV, sungguh mulialah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia pada saat itu. Maka hadirin, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka orang-orang jahiliyah pada saat itu menganggap al-Islamu ghariban, Islam ini aneh datangnya, karena mereka sudah terbiasa dengan perilaku sesembahan yang dibawa oleh nenek moyang mereka, tapi bukan ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, ini ketika itu maka Rasulullah SAW dengan perjuangan penuh juga, maka Rasulullah membangun misi ketika sudah sampai ke kota Madinah. Maka poin penting yang Rasulullah bangun pada saat itu untuk membangun Islam, untuk membesarkan Islam dan menegakkan kalimat tauhid, maka yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah adalah membangun masjid, mendirikan masjid. Ini harus kita pahami juga sebagai seorang muslim, bahwa wadah yang terbaik ketika kita berada di satu tempat, maka dekatlah dengan masjid. Kalau kita tidak bisa membangun masjid, minimal kita dekat dengan masjid dan kita bisa beribadah di situ. Tetapi kalau bisa di dalam lingkungan kita, jika tidak ada masjid atau musola, maka bangunlah, ajak keluarga-keluarga, ajak para sahabat untuk membangun masjid untuk tempat kita bukan hanya ibadah tapi juga bermusyawarah di sana. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid pada saat itu di kota Madinah. Kemudian juga Rasulullah SAW membuat sebuah konstitusi. Ini yang kita kenal dengan istilah Sahifah Madinah, konstitusi Madinah. Jadi sebenarnya Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, bijaksananya. Bahkan sebuah konstitusi atau undang-undang pun sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah konstitusi Madinah inilah Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka bersahabat, menyatukan antara suku-suku Aus dan Khazraj. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat Islam, umat manusia pada saat itu, jangan memandang suku-suku, jangan memandang ini Muhajirin dan Ansor, tapi kita semua adalah bersaudara.
Maka Islam sesuai dengan Al-Quran bahwa Islam ini adalah bersaudara. Maka bersaudara itu bagaimana? Harus saling paham, tafahum. Ini prinsip bersaudara. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus saling mengenal, ta'aruf. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga umat Islam pada saat itu baru. Rasulullah juga melindungi agama-agama lain. Pada saat itu ada ahlul kitab, ada ahlul zimmi, mereka yang dilindungi oleh kekuasaan Islam. Rasulullah tidak menindas mereka. Rasulullah juga tidak mengusir mereka dari Madinah. Bahkan Rasulullah melindungi mereka, agama-agama yang lain. Jadi misi Rasulullah SAW, mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa Islam itu keras, Islam itu radikal. Ini adalah sesuatu yang sangat mencederai ajaran Islam, bahwa sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang sudah diajarkan dan tertuang dalam sebuah konstitusi pada saat itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin rahmati Allah, inilah beberapa misi yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah. Tujuan Rasulullah apa? Ingin pulang kembali ke kampung halamannya, itu Mekah, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Islam sudah besar, sahabat sudah banyak pada saat itu, maka Rasulullah mempunyai misi untuk membangun kembali kota Mekah. Bukan untuk meninggalkan selama-lamanya, tapi Rasulullah membangun kembali kota Mekah. Maka pada saat itu terbebaslah Mekah dari yang namanya berhala, ajaran-ajaran Islam. Kemudian ekonomi sudah bagus kembali, bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sudah sama di hadapan sesama manusia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dan kembali punya misi untuk membesarkan agamanya, agama Islam di kota Mekah. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, jamaah sekalian rahmati Allah, bahwa kita bisa mengambil ibrah. Kita meninggalkan satu tempat, umpamanya ketika banyak kezaliman terjadi, bukan kita meninggalkan itu selamanya. Kita bisa seperti kita pergi ke Medan, kita mencari ilmu, menimba ilmu, belajar, kuliah, S1, S2-nya, tapi kita harus bisa kembali lagi kampung halaman untuk bisa menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan ketika berada di kota. Maka inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban pada saat itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.